Istimewa Yogyakarta beserta rombongan memasuki tempat acara. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat duduk kembali. Sebelum acara kita mulai, akan kami sampaikan safety briefing atau panduan keselamatan sebagai berikut. Berkaitan dengan pandemi COVID-19, acara diselenggarakan dengan waktu maksimal 2 jam. Para tamu undangan senantiasa melaksanakan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker selama acara berlangsung, mengukur suhu badan, serta menjaga jarak. Apabila terjadi keadaan darurat, ruangan ini telah dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang akan berfungsi secara otomatis apabila terdeteksi api di dalam ruangan ini. Ruangan ini juga memiliki 5 pintu keluar, 3 di sisi utara dan 2 di sisi barat. Para tamu undangan harus dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan memiliki surat keterangan uji bebas COVID-19 dengan hasil negatif atau non-reaktif untuk tamu undangan dalam wilayah DIY dan hasil negatif swab PCR untuk tamu undangan dari luar wilayah DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang kami hormati Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bupati Sleman, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Bapak Ibu segenap tamu undangan, baik yang hadir di Gedung Pracimosono Yogyakarta maupun yang mengikuti secara daring. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam upacara pengukuhan lurah sebagai pemangku keistimewaan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengawali acara pada hari ini, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Persiapan pengukuhan
Perwakilan lurah yang akan dikukuhkan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pengukuhan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Kamis tanggal 22 Oktober 2020, saya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai lurah pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan. 2. Keputusan Bupati Sleman Nomor 70/KDH/A/2020 sampai dengan nomor 70/85/KDH/A/2020 tentang perubahan jabatan kepala desa menjadi lurah dan perubahan jabatan pejabat kepala desa menjadi pejabat lurah di Kabupaten Sleman. Saya percaya bahwa saudara-saudara sebagai pemangku keistimewaan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan perwakilan lurah yang baru saja dikukuhkan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sesi pengambilan gambar dirasa cukup. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan perwakilan lurah berkenan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya.
Yang terhormat Bapak Bupati Sleman, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sleman, yang terhormat Bapak Sekda dan seluruh perangkat OPD Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten Sleman, para lurah khususnya yang hadir mewakili lurah se-Kabupaten Sleman yang berbahagia dan semoga tetap sehat. Marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkah serta rahmat-Nya. Dengan telah dilakukannya pengukuhan lurah se-Kabupaten Sleman dengan lancar dan khidmat serta dengan mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY yang didukung oleh berbagai aturan turunannya, baik di tingkat DIY maupun kabupaten kota, menjadi landasan legal formal perubahan nomenklatur desa menjadi kalurahan yang harus diikuti pelantikan kepala desa menjadi lurah oleh Bupati Sleman. Selanjutnya pengukuhan lurah sebagai pemangku keistimewaan oleh Gubernur. Bapak Bupati, hadirin sekalian yang saya hormati, khususnya para lurah yang berbahagia dan saya banggakan. Secara budaya, sebutan lurah melekat pada sosok Ki Lurah Semar. Dari jagat pewayangan kita, bisa bercermin tentang kehidupan dan perilaku untuk dijadikan laku Mulat Sariro. Seperti sosok Semar yang sejatinya adalah Sang Hyang Ismoyo Jati atau Ki Nayantaka yang berani menyandang kematian, dan Sang Asmara Sonto, Sang Ada sejatinya cinta. Sebagai ponokawan, Semar tidak hanya pono atau bijaksana, tetapi juga kritis, meski ia tetap loyal. Berkat dia dan anak-anaknya, dalam wayang ada polarisasi. Wayang bukan hanya pentas penguasa, tetapi juga kritik kaum abdi. Semar bukanlah seorang penghimbau atau pengajar nilai-nilai. Ia hanya menginginkan agar ilmu yang telah dikuasai atasannya selalu dijalankan dengan konsekuen. Agar ajaran dan nilai-nilai itu tidak berhenti sebagai pengetahuan dan himbauan saja, tetapi mewujud dalam tindakan nyata. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Mereka meminta agar para kesatria menghormati dunia, sebab kalau tidak, ia akan membangun dunia dengan caranya sendiri. Itulah inti lakon Semar Bangun Kayangan. Semar membangun suatu dunia baru, to make the world new, yang lain dari dunia kesatria, yang dianggapnya tidak bisa lagi menunaikan cita-cita para kawula. Semar adalah penjelmaan dari wong cilik, tetapi Semar juga anak dewa. Maka dalam diri Semar, wong cilik itu tidak hanya merupakan suatu lapisan sosial, tetapi juga golongan masyarakat yang punya nilai keluhuran, harkat dan martabat yang tidak boleh dihina. Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, hadirin sekalian yang saya hormati, dan khususnya para lurah yang berbahagia dan saya banggakan. Dunia kehidupan sosial kita
bagaikan dunia kelampis ireng. Makanya para lurah haruslah bisa menjaga keberadaannya. Sebab jika tidak, bisa jadi kelampis ireng akan dipenuhi oleh semar-semar samar, yang ada bukanlah semar sang pemomong, bukan semar yang bersedia bela pati demi kesejahteraan rakyat momongannya. Yang ada tinggallah semar-semar yang terinflasi, semar mendem, yang mabuk kuasa dan kenikmatan. Mengapa semar didapuk untuk menjadi pamong dan mengingatkan pemimpin yang baik seperti Pandowo? Maksudnya, tidak hanya pihak-pihak antagonis yang sering digambarkan jahat, tetapi pemimpin yang baik pun tetap memerlukan pemomong. Merealisasikan nilai-nilai semar bukanlah tugas dalang. Ki Dalang hanya bisa mengimbaukan ajaran semar. Kiranya kita memahami bahwa mencari jati diri dalam dunia modern bukanlah tugas moral, tetapi tugas politik. Hanyalah politik yang dapat mewujudkan keprihatinan akan nilai-nilai itu. Justru politisilah yang harus menghidupkan semar. Demikian juga bagi mereka yang berada di tampuk eksekutif, termasuk diri saya pribadi, untuk tidak cukup hanya sekedar mengingat bisikan wong cilik semar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana implementasinya dalam kebijakan dan program yang berpihak kepada rakyatnya. Tetapi semar tahu sangatlah sulit mendapatkan raga yang bersedia meragakan jati dirinya. Sebab meragakan jati dirinya sama artinya dengan menjalani hidup dalam keberanian mencintai kerasnya pergulatan hidupnya. Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sleman yang saya hormati, para lurah yang berbahagia dan saya banggakan. Saya yakin dan percaya, karena para lurah adalah sosok pemimpin kalurahan yang pono akan pesan simbolik. Kiranya saya tidak perlu lagi menjelaskan maknanya. Tetapi selain pesan simbolik itu, ada pesan nyata yang ingin saya titipkan untuk dijalankan, yaitu agar para lurah menjaga keberadaan tanah desa dan tanah keraton lainnya yang ada di kelurahannya. Seperti halnya yang saya pesankan secara simbolik, jagalah kelampis ireng dari tangan-tangan semar-semar samar yang tidak kita inginkan. Apapun dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sebagaimana telah saya pesankan dengan menyapa para warga, perlu kemanunggalan lurah dengan rakyatnya dalam memerangi bahaya wabah yang mengancam jiwa. Dalam menggalang kesiapsiagaan melawan COVID-19, kelurahan harus menjadi basis pertahanan yang diperkuat oleh pilar-pilar ketahanan di tingkat dusun. Jika ketahanan masyarakat dibangun dengan kekompakan dan disiplin diri dalam mematuhi protokol kesehatan, saya percaya kita akan memenangkan pertempuran ini dan menggapai hari esok yang lebih baik. Itulah modal sosial kalurahan yang kita miliki bersama. Konsekuensinya, perangkat kalurahan pun harus mematuhi protokol kesehatan dan peningkatan layanan masyarakat.
Dengan kesadaran dari itu, setiap warga secara organis akan menata dirinya sendiri. Secara struktural, setiap perangkat paham akan kewajibannya tanpa hadiah atau diancam hukuman. Semuanya mengalir banyu mili yang menjadi roh dari kesadaran bersama sebagai pengikat kohesi sosial dan keterpanggilan membantu lian. Bersatunya rakyat dengan pemimpin di segala lini hingga dusun adalah modal Jogja Gumregah untuk mengisi normal baru dengan norma baru. New normal adalah back to normal. Karena kehidupan kemarin itu justru abnormal yang menandai sebuah hiperrealita. Seperti hanya harga air kemasan. Ketika kita juga harus membeli image sebuah produk untuk menaikkan status. Sebuah kondisi mental yang menganggap sesuatu itu nyata dan kita butuhkan melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. New normal yang memerlukan kebiasaan baru, kembali ke norma baru, akan tetap adalah terapi spesies dan cultural healing yang berefek kejut untuk merefleksi dan introspeksi betapa rapuhnya kehidupan kita kemarin. Maka kembalilah ke jati diri dan fungsi diri kita yang nyata. Dunia kemarin sudah mati. Dunia hari ini ibarat cerahnya biru nirmala harapan, tapi juga seakan sebuah rumah sakit yang besar. Kita tergeletak di dalamnya dan hanya berpikir untuk sehat agar tetap hidup. Ada ungkapan Jawa yang menyatakan desa mawa cara, negara mawa tata. Di masa kini, sasanti itu terwujud dalam Undang-Undang Otonomi Desa nomor 6 tahun 2014 yang memberikan kewenangan luas desa dalam mengatur cara dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa keluar dari bingkai ketatanegaraan NKRI dan keistimewaan DIY. Saya meyakini jika segala potensi keunggulan yang dilancarkan dari desa dengan strategi desa melayani kota, niscaya desa akan menjadi sentra pertumbuhan. Maka penerapannya pembangunan desa lebih diprioritaskan. Konsep ini relevan untuk mengakselerasi pembangunan desa dalam mengejar kemajuan perkotaan, karena sumber potensinya toh berada di pedesaan. Kesemuanya itu bermuara untuk menata desa sebagai basis keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Yang saya canangkan saat refleksi sewindu keistimewaan DIY yang lalu. Dan akhir kata, semoga Tuhan yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah rahmat-Nya sehingga para lurah dapat memetik hikmahnya, bukan dengan topo broto tetapi topong rame, meningkatkan pelayanan bagi rakyatnya. Selamat bekerja dan mengabdi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggarinya acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Mahrus SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, pada hari ini Kamis 22 Oktober 2020, kami berkumpul di tempat ini dalam rangka pengukuhan lurah sekabupaten Sleman. Kembali kami bermunajat ke hadirat-Mu ya Allah, hanya berkat limpahan rahmat-Mu acara ini dapat terlaksana dengan lancar, aman, dan penuh khidmat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, jadikanlah jabatan ini sebagai jalan kemaslahatan dan kemuliaan bagi lurah yang baru saja dikukuhkan. Bimbinglah kami ya Allah, tunjukkanlah kami jalan kebenaran dan kebaikan. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan lahir dan batin, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pengukuhan ini bagi kami sebagai awal perubahan kinerja ke arah yang lebih maju dan profesional dalam mengabdi dan melayani masyarakat. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dalam menghadapi setiap masalah. Mudahkanlah segala urusan kami, serta teguhkan hati kami untuk selalu bekerja atas dasar kebenaran, kejujuran, dan penuh rasa tanggung jawab. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, hanya kepadamu-lah kami memohon perlindungan, dan hanya kepadamu-lah segala doa kami panjatkan. Ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita akhiri, Bapak Gubernur beserta tamu undangan, kami persilahkan untuk istirahat ramah tamah sejenak sambil menikmati hidangan yang telah disajikan.